Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam mata kuliah Statistika Dasar bersama saya Niswatul Qanaah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi tentang variabel random dan distribusi probabilitas. Variabel random itu merupakan suatu fungsi yang bernilai numerik yang didefinisikan untuk seluruh ruang sampel. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah variabel random itu merupakan suatu fungsi. Tentunya adik-adik di sini sudah pernah belajar tentang fungsi di SMA, di mana fungsi itu merupakan pemetaan dari suatu himpunan yang berada di daerah asal atau domain ke daerah hasil atau range. Nah, variabel random di sini merupakan suatu bentuk dari fungsi tersebut. Ada dua jenis variabel random. Yang pertama, variabel random discrete, di mana ditandai dengan bilangan yang bentuknya bulat dan asli, tidak berbentuk pecahan. Misalnya, banyaknya pemunculan sisi muka atau angka dalam pelemparan sebuah koin atau uang logam. Nah, bisa 1, 2, nah ini bisa bukan sebuah ya, beberapa misalnya. Beberapa koin. Pelemparan beberapa koin, misalkan pelemparan 3 koin, maka banyaknya permukaan sisi angka yang muncul itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, atau bisa 0. Nah, karena sifatnya adalah bilangan bulat atau asli yang tidak bisa dalam bentuk pecahan, maka termasuk dalam variabel random discrete. Kemudian contoh selain itu bisa jumlah anak dalam sebuah keluarga. Bisa 0, bisa 1, 2, 3. Jadi tidak mungkin jumlah anak itu bisa setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya ya. Sehingga variabel ini termasuk dalam variabel random discrete. Berbeda dengan variabel random discrete, variabel random continue itu merupakan variabel random di mana nilai-nilainya itu bisa dalam bentuk bilangan bulat maupun pecahan. Jadi bisa bilangan bulat, bisa juga bilangan pecahan. Misalnya usia penduduk di suatu daerah. Nah, kalau usia biasanya kita menggunakan satuan tahun ya. Usianya berapa? Usianya 17,5, 17 lebih berapa gitu. 17 tahun lebih berapa? 17 atau 25,5. Nah, artinya di sini bisa dalam bentuk pecahan sehingga masuk ke dalam kategori variabel random continue. Kemudian contoh lain bisa panjang beberapa helai kain. Nah, kalau panjang di sini biasanya kita gunakan satuan meter ya. Sehingga ukurannya itu bisa 2,5 atau 3,5 dan seterusnya ya. Artinya di sini masuk ke dalam variabel random continue yang bisa dalam bentuk pecahan, karena bisa dalam bentuk pecahan. Kalau kita amati di sini bahwa variabel random continue itu ditandai dengan adanya satuan pengukuran yang digunakan. Misalkan tadi usia, kita menggunakan satuan tahun. Kemudian panjang, kita menggunakan satuan meter. Kemudian bisa berat, kita menggunakan satuan kilogram, dan lain-lain. Dan biasanya di situ nilainya bisa dalam bentuk pecahan sehingga masuk ke dalam variabel random yang sifatnya continue. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah untuk pengertian dari variabel random, kemudian ada variabel random, ada variabel discrete, kemudian sekarang kita masuk ke distribusi probabilitas variabel random discrete. Nah, distribusi probabilitas variabel random menggambarkan bagaimana suatu probabilitas didistribusikan terhadap nilai-nilai dari variabel random tersebut. Untuk variabel random discrete X, distribusi probabilitas didefinisikan dengan fungsi probabilitas yang dinotasikan dengan Px. Jadi Px di sini adalah probabilitasnya. Syarat-syarat distribusi probabilitas variabel random discrete Px ini tadi probabilitasnya lebih dari sama dengan 0 untuk semua nilai X, untuk semua variabel randomnya.
Kemudian jika dijumlahkan, semua PX-nya dijumlahkan, itu sama dengan 1, atau sigma PX sama dengan 1 untuk semua nilai X. Untuk lebih memahami, mari kita simak contohnya. Misalkan di sini saya beri contoh, X adalah variabel random discrete yang menyatakan jumlah penjualan mobil dalam sehari selama 300 hari. Jadi selama 300 hari dilakukan pencatatan terhadap berapa penjualan mobil dalam sehari. Nah, di sini ada sebanyak 54 hari yang penjualannya 0. Kemudian ada 117 hari yang penjualannya 1. Dan seterusnya, sampai ini ada 3 hari yang jumlah penjualan mobilnya ada 5 mobil. Nah, ini totalnya ada 300 hari. Nah, variabel random yang digunakan di sini adalah jumlah mobil yang terjual dalam sehari. Sehingga di sini masuk dalam kategori variabel random discrete ya, karena nggak mungkin dalam bentuk pecahan. Oke, dari sini bisa kita cari probabilitasnya, PX-nya untuk masing-masing X. Jadi di sini X-nya itu adalah jumlah mobil terjual dalam sehari. X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, sampai X sama dengan 5. Nah, PX-nya bagaimana? Mari kita simak pada slide selanjutnya. Nah, PX-nya, nah ini kita cari untuk masing-masing X. Jika X-nya 0, berarti PX sama dengan 0. Itu didapat dari 54 dibagi 300. Ketemunya 0,18. Kemudian PX sama dengan 1. Ada 117 hari, berarti probabilitasnya 117 dibagi 300. Ketemunya 0,39. Dan seterusnya sampai X sama dengan 5. Ketemu PX sama dengan 5 sama dengan 0,01. Didapat dari 3 dibagi 300. Nah, ini sudah ketemu distribusi probabilitasnya untuk variabel random discrete. Untuk lebih bisa memvisualisasikan, maka bisa kita buat grafik distribusi probabilitasnya. Seperti yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya ya, tentang cara pembuatan grafik. Di sini sumbu Y-nya kita gunakan PX, kemudian sumbu X-nya kita gunakan variabel random X-nya. Sehingga di sini kelihatan probabilitasnya yang paling besar itu pada penjualan mobil sebanyak 1 dalam sehari. Nah, ini probabilitasnya paling besar, 0,39. Nah, gitu. Oke, saya lanjutkan. Untuk latihannya, mungkin di sini bisa dikerjakan sendiri. Saya berikan clue-nya saja. Misalkan X adalah variabel random discrete yang menyatakan jumlah sisi gambar yang muncul pada pelemparan 2 buah koin. Tuliskan distribusi probabilitas yang terbentuk. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi variabel randomnya. Apa sih yang disebut, yang dimaksudkan dalam variabel random dalam persoalan ini? Nah, variabel randomnya ternyata di sini disebutkan menyatakan jumlah sisi gambar yang muncul pada pelemparan 2 buah koin. Jumlah sisi gambar yang muncul pada pelemparan 2 buah koin. Berarti bisa 0, ya, jumlah sisi gambar yang muncul bisa 0, bisa 1 atau 2. Berarti X-nya 0, 1, 2. Nah, supaya lebih mudah dipahami, maka saya berikan tabelnya saja, insert. Nah, kita buat tabelnya biasa saja. Biasa. Oke. Kan tadi X ya, di sini ada 0. X-nya tadi menyatakan jumlah sisi gambar yang muncul pada pelemparan 2 buah koin. Ya, biru. Ini.
Ya, ini bisa 0, 1, bisa 2. Kemudian di sini misalnya jumlah kemungkinannya, jumlah kejadian. Kalau 0 artinya dia kan AA ya, angka-angka. Nah, berarti ada satu kemungkinan jumlah kejadian. Kemudian satu gambar, berarti bisa AG, bisa GA. Sehingga di sini ada 2 kemungkinan kejadian. Terus kemudian di sini dua gambar yang muncul, GG, berarti jumlah kejadiannya hanya ada 1. Oke. Untuk tabel selanjutnya, maka bisa kita cari PX-nya. PX sama dengan 0 berarti 1/4. Nah, ini jumlahnya 4 ya. 1 tambah 2 tambah 1, 4. Kita tambahi dulu. Ini jumlahnya 4. Jumlah 1/4, kemudian ini 2/4, kemudian ini 1/4. 4. Ini sama dengan 1/2. Nah, dari sini adik-adik bisa membuat grafiknya seperti apa. Kemudian untuk soal yang kedua, 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. X adalah variabel random yang menyatakan jumlah kedua mata dadu yang terbaca. Tuliskan distribusi probabilitas yang terbentuk. Nah, yang perlu kita pahami di sini, variabel randomnya itu menyatakan jumlah kedua mata dadu yang terbaca. Berarti X-nya jumlah kedua mata dadu yang terbaca. Nah, kita buat tabelnya dulu. Misalkan yang ini kolom ini dadu 1, kemudian yang baris dadu 2. Berarti mata dadunya ada 6, kita tuliskan 1, 2, 3, 4. Ini kurang 2. 4. Bentar. Mana? 4, 5, 6. Kemudian ini dadu yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tadi kan X-nya merupakan jumlah kedua mata dadu yang terbaca. Jumlahnya. Maka kita jumlahkan antara dadu 1 dan dadu 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus di sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kemudian ini 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian ini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, X-nya itu jumlah mata dadu yang muncul. Sehingga kita buat tabel distribusi probabilitasnya. Insert tabel. Dari X, ini jumlah kejadian,
Ini PX-nya. Nah, jumlahnya ini bisa 2, ya. 2, 3, sampai 12 ya. Dulu. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, semoga terlihat ya. Ini hanya contoh saja. Jumlah kejadiannya di sini bisa kita lihat kemungkinannya kalau 2 itu hanya 1. Kemudian kalau 3 itu 2. Kalau 4 itu 3, 5, nah ini ya, 5-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, oh enggak sih, mulai dari 7 itu, 7 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 itu 6, 8 itu 1, 2, 3, 4, 5. Mulai 8 turun ya. 5, kemudian 9 itu ada 4, 10-nya ada 3, 11-nya ada 2, 12-nya ada 1. Terus ini jumlahnya kan ada 36. Maka peluangnya 1/36. Ini 2/36. 3/36. Dan seterusnya. Nah, ketika dijumlahkan nanti PX-nya sama dengan 1. Jadi sigma PX dijumlahkan semua itu harus sama dengan 1. Oke, supaya lebih jelas nanti silahkan adik-adik bisa mengerjakan di buku tulisnya masing-masing. Oke, saya lanjutkan. Untuk latihan yang kedua, misalkan di sini ada kasus pengiriman 20 tipe laptop yang sama ke satu toko retail tertentu berisikan 3 buah produk cacat. Jika suatu sekolah membeli 2 laptop dari toko ini, carilah distribusi probabilitas untuk banyaknya laptop yang cacat. Nah, di sini diberikan clue. Misalkan X itu adalah variabel random yang nilai-nilai X-nya merupakan kemungkinan banyaknya laptop cacat yang dibeli oleh sekolah tersebut. Maka nilai X yang mungkin itu bisa X sama dengan 0, 1, atau 2. Jadi untuk kolom yang pertama, tabel distribusi probabilitas, X-nya itu bisa 0, 1, 2. Terus langsung saja dicari PX-nya. Nah, ini saya kasih clue, nanti silahkan adik-adik mengerjakan sendiri. Jadi misalkan di sini X-nya tadi bisa 0, 1, 2. Jadi sekolah itu membeli 2 laptop, maka kalau variabel randomnya itu banyaknya laptop yang rusak, itu bisa 0, 1, atau 2. Kemudian PX-nya kemungkinannya, kalau 0, kemungkinan sekolah tersebut mendapatkan 0 laptop rusak. Berarti kan semuanya tidak cacat. Yang tidak cacat ada 17. Berarti 17/20. Terus kalau beli 2, yang satu cacat. Karena banyaknya yang cacat 1 ya. Berarti yang satunya
cacat, yang satunya nggak cacat. Bagaimana cara nyari PX-nya? Seperti yang sudah kita pelajari kemarin di materi probabilitas, sehingga satu cacat, satu, dan satu tidak cacat. Satu tidak cacat. Berarti yang tidak cacat kan 19 ya. Yang tidak cacat itu 17. Berarti 17 diambil 1, 17C1, dan berarti dikali 1 yang cacat, berarti 3C1 dibagi pengambilan dari 2 laptop, pengambilan 2 laptop dari 20, berarti 20C2. Nah, ini nanti dicari ketemunya berapa. Kemudian kalau dua-duanya cacat, berarti 3C2 ya. Karena dua-duanya cacat, berarti mengambil 2 dari 3. 3C2 dikali 17C0. Karena 0 yang diambil dari yang tidak cacat, dibagi 20C2. Oh iya, yang ini tadi berarti kita gunakan cara yang sama saja. 0 yang cacat, artinya dari 3 itu terambil 0. Karena tidak ada yang cacat. Dikali, karena dua-duanya itu enggak cacat, berarti 17C2. Jadi diambil 2 dari yang tidak cacat, dibagi 20C2. Nah, nanti ketemunya berapa? Silahkan dicari di bukunya masing-masing. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas suatu bentuk distribusi probabilitas dari variabel random discrete. Nah, salah satunya yang paling familiar itu ada distribusi binomial. Nah, untuk ini mari akan kita bahas pada video selanjutnya. Untuk video kali ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.